Hai para subscriber di Nutralala. Di rumah kan rebahan ya, jadi mungkin ya mandinya sehari sekali atau nggak mandi, rahasia. Nah, hari ini kita bahas perasaan aku menjadi seorang rebahan ya gitu deh, atau simpelnya pengangguran 6 bulan guys di rumah. Jadi aku di rumah, stay itu sejak bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei sekarang mau OTW Juni, berarti kan udah 6 bulan lebih aku di rumah, ya nggak sih? Jadi Desember 2020 aku stay di rumah sampai sekarang di akhir bulan Mei, 31 Mei 2021 aku masih di rumah guys. Aku syukurin itu karena aku percaya Allah itu pasti memberikan aku hikmah, berikan aku suatu pelajaran hidup lah. Karena proses hidup ini kan nggak mungkin gitu loh kita sibuk terus. Aku percaya kita nggak mungkin gitu harus sibuk terus. Mungkin aja kayak Raffi Ahmad gitu ya, sibuk terus dari pagi sampai malam sampai dini hari, muter lagi Raffi Ahmad tuh ya kerjaannya, dan setiap hidupnya di syuting gitu loh. Coba bayangin, aku aja bikin gini tuh dari dulu itu aku pingin banget jadi YouTubers. Aku nunggu ada nggak sih temen atau apa yang bisa ngeditin gitu. Adikku juga sebenarnya bisa ngeditin, Hasron. Kan itu adikku tuh Hasron ya, nanti di segmen berapa gitu ya, di episode berapa tak kenalin adikku itu Hasron. Kalau aku ngedit sendiri kan ya biasa aja gitu kan, ya gitu deh. Nah, karena udah 6 bulan aku di rumah, dan singkat cerita ya, dari Desember, Januari, Februari, Maret itu aku udah suntuk banget. Aku 3 bulan OTW, 4 bulan jalan di rumah itu udah kayak otakku itu udah kayak dor gitu. Beneran. Aku adalah teman-temanku yang kenal aku pasti mereka tahu kalau aku ini not close with my parents, atau aku nggak deket sama orang tua. Aku nggak bisa cerita, aku nggak bisa cerita kemanapun keluargaku bagaimana perasaanku seorang dindut gitu ya. Maksudnya di luar temanku pada, hi Dinda ceria, Dinda meskipun di rumah aja tetap dikasih uang sama orang tuanya gitu. Tapi kalian tahu nggak sih, itu sakit banget. Itu kata-kata itu tuh ya Allah, aku pingin nangis. Kayak meskipun kalian dikasih uang sama orang tua kalian, tapi ya nggak sebanyak ketika kita masih kuliah ya. Maksudnya itu bener beban gitu loh. Kayak Dinda orang tuanya mampu kayak gitu, dikasih. Iya bener dikasih aku dikasih. Tapi itu kayak aku dulu kuliah itu kerja part time, 3 part time, 4 part time, sampai sebar brosur, sampai apa, dapat uang 50.000, itu aku udah seneng banget karena itu hasil aku sendiri gitu loh. Dan sekarang aku nggak punya penghasilan apa-apa, cuma kalau per bulan memang dikasih, dan aku nggak minta lagi ke orang tua aku. Itu pun dikasih itu buat buat nyicil tanggunganku, karena kan tahun kemarin kan aku sempat mau usaha gitu, let's bear outer. Aku kan butuh modal. Aku nggak pernah cerita sama orang tua kalau aku pin usaha ini, aku udah pin punya modal ini, karena aku nggak mau ketika usahaku itu nggak jalan, orang tua aku ikut mikirin modalnya mungkin, atau mikirin apa nggak tahu. Pokoknya nggak mau mikirin orang tua aku mikir. Jadi aku hasil yang tabunganku ketika aku kerja kuliah itu aku gadein, jadi kayak aku punya tanggungan kan. Jadi alhamdulillah, tapi udah selesai sih masa-masa itu. Jadi memang ketika kita ingin usaha rebahan kan nggak enak gitu loh. Jadi ketika kita ingin usaha tapi aku nggak punya modal, entah kenapa ya, entah salah dari aku sendiri, kenapa orang lain yang nggak punya modal, mungkin modal 500.000 udah jadi besar berapa tahun lagi. Maksudnya, atau karena pribadiku yang nggak kuat, atau karena aku yang karena aku nggak punya mental seorang pembisnis, atau belum ya. Jadi aku mikirnya aku harus kerja dulu biar dapat gaji, biar aku bisa nyisihin buat bisnis gitu loh. Nah ya itu,
sampai ini akhirnya kan bisnisku itu kan kayak aku nggak punya modal lagi, aku nggak bisa kelilingin uang. Jadi kayak uang dari produk yang aku produk yang aku jual, uangnya itu kembali ke aku. Jadi salah banget ya guys, kalau kalian pengen bisnis itu uang bisnis dan uang pribadi kalian itu harus dipisah, di spirit gitu, di spirit. Jadi kayak bener-bener kalian harus bisa manage uang kalian sih. Itulah pertama. Yang kedua, kalau ditanya, kamu stres gak sih Din di rumah 6 bulan? Ya stres lah. Maksudlah gitu loh ya, maksudlah. Karena aku orang yang banyak mimpi. Jujur aku itu banyak mimpi tapi gak sadar diri ya. Aku ini banyak mimpi tapi gak sadar diri. Pengen keluar negeri, pengen ke Pulau Raja Ampat, pengen ke Sulawesi, pengen ke Makassar, pengen ke Papua, pengen ke NTT. Aduh, beliau gitu deh. Buat aku paling susah itu ya 4 bulan awal sih di rumah. Sekarang 2 bulan jalan 3 bulan di rumah. Maksudnya setelah 4 bulan suntuk ya di rumah, terus disuntuk itu aku membuat terobosan di bulan April itu guys. Teman-temanku yang mengikuti aku Instagram pasti tahu kalau aku di bulan April itu ke Jakarta. Bayangin, karena aku pingin hidup di Jakarta. Setelah lulus aku pingin merantau. Aku naik guys, ya Allah, aku didiemin sama papaku. Gak minta sangu, gak. Pokoknya aku langsung keluar rumah. Greng gitu saya Jakarta ya. Semoga nanti ada episode ya khusus cerita bagaimana aku bisa sampai ke Jakarta sendiri naik sepeda motor. Mungkin bagi orang yang suka tour atau memang udah terbiasa naik sepeda motor Mojokerto Jakarta mungkin Dinda mah biasa, tapi bagi aku itu gak biasa. Itu kayak aku muji diri sendiri ya, karena maaf gak ada yang muji lagi di rumah gitu lah. Jadi itu benar-benar pencapaianku di 2023 terhebat ya itu, ke Jakarta naik sepeda motor gitu. Aku kalau ingat itu ya Allah, ya udah lah skip. Terus lanjut. Yang ketiga, kamu nggak cari lowongan, kamu nggak apply gitu Din? Aku udah apply di Jobstreet, aku udah download ya link ID, job ID, follow Instagramnya yang lowongan-lowongan gitu, yang kayak di Snacker gitu. Tapi emang jujur sejak aku bulan Juli itu kan setelah magang itu aku tetap ikut apply gitu, tapi memang fokusku itu apply perusahaan di Jakarta. Tapi kalian tahu kan di bulan Juli kan masih pertengahan 2020 itu marak-maraknya corona, kalian tahu kan sehetik apa papa mamaku itu loh. Aku nggak boleh merantau tanpa dapat panggilan di Jakarta. Ya bener, orang tua mana sih yang nggak khawatir gitu loh. Ya kamu aja, kamu aneh-aneh. Ya gitu. Sampai udah di November itu, setelah magang itu, aku daftar TNI guys. TNI PPAK yang jalur sarjana itu. Dan Desember pengumuman tidak lolos gitu kan. Jadi kan fix kan, bener kan aku nganggur bener-bener di rumah itu sampean sejak Desember 2020. Nah aku udah apply Jakarta. Mungkin ada 50 perusahaan di Jakarta. Kan aku juga pilih-pilih, aku sebelum apply itu aku browsing dulu, oh ini PT ini, oh ini PT ini gitu. Aku ini juga salah juga Dinda, kenapa pemilih pinter aja cukup gitu loh, pinter aja cukup ya Allah, tapi milihnya Masya Allah Dinda ya, karena kan semua manusia itu ingin memiliki pilihan hidup yang terbaik ya buat dirinya, tapi kita nggak tahu yang terbaik itu yang mana gitu loh. Ya jadinya ya kayak aku very picky gitu. Tapi ya rugi juga sih buat aku sebenarnya, kayak temanku aja yang penting kerja, yang penting dapat pengalaman, yang penting maksudnya sejurusan dengan apa yang dia dapetin gitu kan. Dia dapat dibayar UMR, dia seneng, dia bahagia meskipun di kota dia gitu loh. Nggak perlu merantau jauh-jauh guys kalian buat kerja itu kalau bisa. Tapi ya kalau bisa kejar mimpi kamu setinggi-tingginya gitu loh. Oke. Ya begitulah.
Jadi sudah sampai apa namanya, sampai Desember itu aku tetap apply Jakarta, Januari tetap apply Jakarta, sampai Maret juga Jakarta. Mungkin dari total Juli sampai Maret itu aku apply yang daerah Surabaya itu mungkin 10 lah ya. Di Mojokerto di tempatku itu mungkin 3 karena perusahaan di Mojokerto yang besar cuma berapa gitu. Tapi nggak ada yang dipanggil guys, seriusan ya Allah. Masa aku ini berpikir, masa CV ku salah, masa aku nggak punya pengalaman, masa aku nggak pernah sih dikasih kesempatan sama perusahaan-perusahaan itu untuk dapat interview gitu loh. Cuma satu guys, selama itu cuma satu di bulan Februari itu. Alhamdulillah aku itu pernah dapat panggilan interview di BNI Surabaya. Itu jalur apa ya kemarin ya, ya itulah. Itu alhamdulillah aku sampai interview, sampai tes asesmen juga. Tapi ya mohon maaf, belum rezeki, masih di rumah aja gitu loh. Masih Allah masih memberikan aku kesempatan untuk istirahat mungkin di rumah. Mungkin ya gitulah, disyukuri alhamdulillah. Tapi seru sih, maksudnya ya mungkin aku sudah jalan 7 bulan ini kan, 6 bulan lebih. Jadi aku kayak udah nyaman, udah di zona nyaman yang paling nyaman, yaitu di rumah. Jadi yang ngerasa oh kayak gini ya, alhamdulillah ya Allah. Maksudnya ya aku menenangkan diriku sendiri, alhamdulillah. Maksudnya aku masih bisa nafas, aku masih bisa hidup gitu, masih bisa ngeramein rumah, masih bisa teriak-teriak, masih bisa bermimpi yang pasti. Meskipun sometimes atau terkadang di satu momen atau tengah malam, ketika tengah malam atau siang hari atau bangun tidur kayak overthinkingnya muncul seret gitu, muncul kayak wah aku nanti aku manggil diri aku sendiri Dinda. Kalau kalian manggil aku Dindut aja nggak apa-apa. Ya udah, jadi kan 3 poin kan tadi sudah aku bahas ini. Yang pertama tadi planning ketika lulus sampai jadi rebahan. Terus yang kedua, stres gak sih? Tadi udah kejawab, stres iya gitu kan. Tapi kan ada tapi-tapinya. Harus bisa ngurangin stres itulah dengan pola pikir dan mindset kita sendiri. Yang ketiga tadi, udah ngelamar gak sih? Ya udah ngelamar. Ya bagi aku sih udah kemana-mana ya. Tapi bagi orang, masih dikit Din, kamu tuh pemilih, cari kerja kok milih gitu kan. Yang penting kerja, yang penting punya uang, daripada rebahan, tiduran gitu kan. Ya bener banget. Aku ya kepin kerja guys. Aku ya udah suntuk banget di rumah. Tapi aku ini ketika ngeplay, aku tuh pasti mikir, ketika aku dipanggil interview, aku pasti excited kan, semangat. Aku nggak mau, aku asal ngeplay, yang penting aku kerja gitu kan. Ya dinikmati proses itu. Gak apa-apa, 2-3 aku nenangin diri sendiri. Aladin 2-3 aja, 2-3. Insya Allah nanti ada jalan lah gitu. Nyenengin diri sendiri. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba lewat ya, dokter atau tentara atau pengusaha atau itu kan lewat gitu, ngedok pintu, duduk, permisi, bener ini rumahnya Dinda Maharani, saya berniat untuk meminang Anda gitu kan. Tapi lihat dulu siapa. ya gitulah. Pikir si Dinda itu entah sampai kapan aku jadi pikir-pikir kayak gini. Ya itulah. Semua orang punya target, semua orang punya mimpi. Kalian gak boleh nyalain mimpi orang. Aku juga gak boleh nyalain mimpi kalian kalau aneh-aneh. Tapi ya itu, otak orang itu beda-beda gitu loh. Aku juga heran. Ya Allah. Apa aku aja yang punya mimpi amburadul kemana aja, kayak melayang terus gini loh otaknya itu. Kayak ya kayak kalau aku sampai pengen punya pintu Doraemon gitu langsung. Aku mau ke Jepang, aku mau Amerika. Itu ada patung di New York itu apa? Liberty gitu kan. Masya Allah. Ya itu imajinasi anak-anak ya. Doraemon itu adalah kartun guys. Hidup kita real, jadi kita harus realita. Dan aku berusaha untuk mempelajari realita itu.
gitu. Ya udah. Ya, episode 2 ini sudah selesai. Jadi ini aku buat part 2 sih, soalnya aku pengen banget sharing tentang apa namanya, tentang kondisi di rumah. Maksudnya kondisi aku seorang pribadi yang udah dewasa ya. Udah dibilang udah dewasa, punya KTP kan. Di rumah aja. Padahal ya apa namanya, sekolah gitu kan, punya ijazah, tapi di rumah aja. It's okay gitu. Nyenengin diri sendiri aja, nyenengin diri sendiri. Ah, ini belum rezekiku. Oh, ini bukan rezekiku. Ini belum. Nanti insya Allah dapat yang lebih banyak, dapat yang lebih baik, dapat yang terbaik buat aku kayak gitu. Oh, itu jalannya, itu bukan jalanku. Aku pasti nenangin diri. Apalagi ya sekarang umur 23, temen-temenku pada lamaran. Bayangin lamaran ya. Ini aku udah lamaran nih. Jadi aku pindah di sini, udah lamaran aku tuh. Udah lamaran, aku udah dilamar orang, tapi orangnya masih sembunyi gitu. Jadi kapan gantian Dinda? Ya semua orang punya proses hidup itu loh. Proses hidup itu kita menunggu-nunggu masa depan, tapi ternyata masa depan itu tidak apa namanya, tidak se-excited apa yang kita kira. Kita kecewa, ya pasti kecewa. Dulu waktu kuliah, aku pengen boro-boro buat lulus kuliah, dapat kerja enak, dapat gaji. Ya begitulah hidup guys. Kita menunggu momen yang paling tepat untuk kita. Allah pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita ngademin diri sendiri aja gitu. Sampai nanti entah sampai kapan, sampai kita mendapatkan apa yang kita inginin, sampai kita diberikan yang terbaik untuk dari Allah yang selalu beri kita hanya bisa mohon sama Allah, kita hanya bisa menjalankan perintahnya, meskipun ya dikit-dikit lah nakal-nakal gitu kan. Tapi ya Allah, maafkan aku, astagfirullahaladzim. Ya gitulah. Ya udah, ocehanku banyak sekali ini, rebahan part 1 aja udah. Nanti mungkin aku buat 15 menit ya, 15 menit. Jadi kalian harus stay tune, harus sabar dengan ocehanku. Anggap aja ini kayak pengisi tidur kalian. Jadi kalian sebelum tidur ada yang ngoceh, tiba-tiba tidur, kayak TV nyala kayak gitu loh. Ya, yaudah, dadah, bye. Nanti, oh iya, belum. Tunggu dulu. Nanti episode 3 nanti aku bakal bahas tentang wajahku. Maksudnya wajahku itu, aku tuh kadang-kadang insecure gitu loh ketika lihat TikTok. Orang-orang itu pada bisa transformasi makeup, cing. Aku nggak bisa make up, ya Allah. Beneran kayak dulu aku bisa make up karena aku ada momen itu, nanti cerita nanti lah. Ada momen jadi artis sehari yaitu dari Gusyo di Mojokerto. Itu bisa, cuma itu aja, momen itu aja, langsung make-upnya kedaluarsa, terus aku udah gak bisa make up. Skincare juga, temenku tuh kalau di mejanya itu banyak skincare gitu kan, perawatan, mau tidur, bangun tidur, siang hari, sore hari, kayak tul gini terus. Aku kok aduh, kok kayak gitu ya, wajahku ini nggak apa-apa kalau nggak pakai gitu, kayak gitu ya. Nanti episode 3, oke? Yaudah, bye bye. Halo para YouTuber,